Shalom, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut. Bagi saudara yang ingin mendapatkan berita terupdate dari Gereja Kristus Jawaban, saudara dapat mendownload aplikasi GKJ Family di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Atau saudara dapat mentransfer melalui BCA Mobile, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code sebagai berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Dan untuk persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Demikianlah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kita akan menari buat Tuhan. Seperti Daud, dia seorang raja, tapi dia menari buat Tuhan. Apalagi kita akan menari buat Tuhan. Kita saat syalalala dinyanyikan, kita akan bergoyang 2 kali ke kanan, goyang 2 kali ke kiri. Siap? Katakan kanan kiri saudara, ayo menari buat Tuhan. Shalala, shalalalala, shalalalala, ayo menari belum semua. Shalalalala, lalalala, shalalalala, shalalalala, shalalalala,
rahmatnya, kuasanya hadir, mengalir. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada sukacita. Saat ini kita akan bersorak dengan sorak yang terhebat buat Tuhan. Kita akan suarakan haleluya 2 kali. Pada hitungan yang ketiga, siap. Haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Haleluya.
Dia baik, dia hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang kita harus percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada untuk kita. Sebab dia Bapa yang baik dan sangat baik buat kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rohku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rohku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan dengar sebagian firman Tuhan.
Biarlah firman ini boleh tertanam, tertabur dalam setiap tanah hati yang baik. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, yang siap menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mengganggu, khususnya hati kami, bersama kami katakan, dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai. Firman-Nya akan tumbuh berbuah dan berguna bagi kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Katakan haleluya. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah Gereja Kristus Jawaban. Baik melalui tayangan YouTube, saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami mulai dari awal COVID, dan juga sekaligus buat Bapak Ibu saudari yang melihat melalui tayangan televisi kabel First Media. Kami tayang setiap Prime Day hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga mendapatkan satu tambahan slot itu bagi saudara-saudara yang satpam atau yang menjaga kerjaan tidak bisa tidur atau mau buka puasa mungkin ya, pada jam 4 pagi WITA. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah saya pagi ini adalah konflik seri yang ke-22. Kita akan bicara soal bahwa target iblis adalah merusak gereja. Saya ingatkan bahwa setiap kali kita memeriksa firman Tuhan, tujuan utamanya itu adalah supaya makin lama makin punya hati takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 86 ayat 11 dikatakan, ajarkanlah kami jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Takut akan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat yang dari Bapa di surga, dan hikmat itulah yang sangat kita butuhkan untuk mengarungi kehidupan ini. Hikmat bukan ditentukan oleh saudara pandai, bodoh, atau saudara pendidikan, sarjana, atau cuma tamatan SMP, tidak. Hikmat Tuhan itu turun buat orang yang takut akan Tuhan, dan itu datangnya asalnya dari karena kita mendapatkan pengajaran, pelajaran, diajar tentang firman Tuhan. Pada 2 periode yang lalu saya bicara mengenai strategi iblis melalui orang pilihannya. Jadi iblis juga punya orang-orang pilihannya, dan yang saya bahas itu adalah tentang Alice Bailey. Dia adalah mother of New Age Movement. Ajaran New Age Movement ini sangat berbahaya. Saudara mungkin berpikir kenapa saya membahas begitu detail tentang New Age Movement. Sebab nanti kita akan melihat saudara bahwa pada akhir zaman firman Tuhan menuliskan dengan kata Babylon agama. Dan Babylon agama itu adalah New Age Movement. Makanya kita mesti mempelajari supaya saudara tidak terpengaruh ajaran itu. Puji nama Tuhan. Ya, jadi racun ular yang membunuh banyak orang, saya teringat perkataan seseorang kepada saya yang mengatakan seperti demikian, Pak, kalau seseorang itu sudah senang sama orang lain, bukan senang dalam arti cinta, tapi senang. Katakanlah saya senang sama Pak David Martin yang berulang tahun ya. Umur berapa Pak? 22 ya, puji Tuhan. Saya senang dengan Pak Martin, bukan cinta kan, karena saya pria sejati kan, bukan homoseks, bukan homo. Apapun yang Pak Martin perbuat, meskipun salah sekalipun, meskipun Pak Martin ini membunuh orang, tetap di mata saya dia orang yang baik buat saya. Itu berbahaya sekali.
Tetapi kalau saya misalnya kebalikannya sudah tidak senang sama Pak David Martin, meskipun dia sudah berubah menjadi baik dan dia berbuat kebaikan kepada saya akan menganggap kebaikannya itu munafik. Nah itu berbahaya. Berbahaya sekali cara pandang kita terhadap seseorang. Itu namanya saya sudah kena racun. Racunnya iblis, racunnya ular. Saya ulangi, kalau saya sudah senang sama seseorang, apapun tindakannya, meskipun dia membunuh sekalipun, saya tetap pro sama orang tersebut. Tetapi kalau orang itu saya tidak senang, tetapi dia berbuat hal yang baik kepada saya dengan tulus hati, tanpa ada maksud apapun, tetap saya menganggap apa yang dia perbuat kebaikannya itu munafik atau pura-pura. Nah ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Sebab banyak dari kita yang seperti itu pendapatnya. Kita jangan hidup menurut pendapat diri kita sendiri. Kita harus hidup menurut pendapat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita taati. Yang setuju katakan haleluya. Ucapan iblis terhadap Hawa ini melalui ular, ini racun. Racun begitu ya ceritanya. Lalu racun ini masuk ke siapa? Adam. Lalu menjalar ke semua orang. Di dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saya lanjutkan pembahasan pada periode ini. Target iblis itu adalah, tujuan iblis memberikan racun itu adalah dia ingin merusak gereja. Gereja itu dimulai dari yang terkecil, siapa? Kita. Gereja ini orang-orang yang sudah dipanggil dikeluarkan. Nah saudara sudah dipanggil dari kegelapan, keluar kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan mengatakan demikian. Gereja dalam skala yang lebih besar, ya gereja seperti ini. Perhatikan bahwa manusia itu diciptakan terdiri dari 3 dimensi, 3 unsur. Unsur roh, unsur jiwa, unsur tubuh. Ingat baik-baik bahwa 3 unsur ini hanya ada pada ciptaan Allah yang disebut manusia. Hewan tidak memiliki roh. Tumbuh-tumbuhan tidak memiliki roh dan jiwa. Tetapi manusia memiliki roh, jiwa, tubuh. 3 hal ini ada pada Allah. Karena itu di dalam Kejadian 1 dikatakan, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Katakan, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. 2, 3. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya serupa dan segambar. Kita memiliki roh, jiwa, tubuh, sama seperti Allah. Mari kita baca bersama ini. Kita bergantian, ayat 5 kaum pria, ayat 6 kaum wanita, ayat 7 bersama-sama. Lihat ke depan, saudara-saudara yang di rumah menyaksikan ini, angkat suara saudara karena firman Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 5 sampai 7, kaum pria 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sama-sama. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin.
Saudara perhatikan dulu ayat yang di depan ini, ayat yang ke-6. Allah telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Dalam bahasa lain dikatakan like a little from God. Hanya sedikit di bawah Allah. Ingat ya, kita jangan ingin menyamai Allah atau bahkan melebihi Allah. Like a little, tetap posisi kita like a little from God, sedikit di bawah Allah. Dan kita tuh dikasih kuasa, dikasih mandat untuk apa? Menguasai semua ciptaannya. Perhatikan bahwa dalam dunia binatang, baik binatang yang di atas, predator utama itu dikatakan adalah burung elang. Saya senang sekali melihat Discovery Channel dunia binatang. Burung elang itu bisa mencengkram, memangsa bukan hanya ikan, tetapi dia juga bisa mencengkram seekor banteng atau kerbau. Demikian kuat cengkramannya itu. Padahal dia tidak memiliki 5 jari. Burung berapa? Elang 3 atau 4 ya, saya lupa. Berapa? 4, ya. 4 cengkraman itu kuat sekali. Dari 2 cengkraman itu dia bisa mengangkat. Bukan ikan, kalau ikan kecil. Tapi banteng. Dan matanya itu katanya 10 kali lebih tajam dari mata manusia. Jadi dia bisa melihat ke bawah itu, ya dia menukik turun, tidak teralihkan fokusnya. Dalam kecepatan tinggi, dia turun dan dia sikat mangsanya. Predator di udara, predator di darat, itu dikatakan raja binatang adalah apa saudara? Singa, bukan raja singa, salah ya. Raja singa itu lain artinya, raja binatang itu singa. Singa ini juga edan. Ada seekor binatang yang besar ya, saya lupa itu apa di Amerika itu, binatangnya gede sekali, sejenis buffalo begitu, tidak ada di Indonesia. Singa yang kecil ini jauh lebih kecil, ini gila mau memangsa, ya pada akhirnya singanya kalah saudara ya. Tetapi dia tidak pernah takut. Kalau predator di laut itu ada dikatakan hiu, ikan paus apa tuh ya? Hah? Orca, terima kasih. Ya, tidak percuma dia lulus sebagai dokter hewan ya, Pak Situmorang. Orca, ini ikan paus yang gila karena makanannya adalah ikan paus dan hiu. Tetapi dari 3 predator utama yang menguasai udara, darat dan laut, ini semuanya takluk di bawah satu kata, yaitu siapa saudara? Manusia. Jadi saudara ini sebenarnya kalau ketemu singa, jangan lari. Iya. Di mana itu terjadinya? Di mana? Kebun binatang. Karena ada batasnya di Bali Zoo. Ya, ada singa, kita pernah lihat-lihat begini. Kalau ketemu singa, jangan khawatir. Kasih tahu singanya, "Hei, aku predatornya kamu." Ya, coba saudara buktikan nanti. Kalau di laut saudara ketemu hiu atau okra itu jarang sekali ketemu orca itu ya. Kasih tahu dia, "Jangan mangsa aku, kamu akan kumangsa." Tidak ada ya. Kenapa manusia mesti takut? Padahal manusia ini predator utama, itu dikasih kuasa untuk menguasai semuanya. 3 predator utama ini kalau saudara oleh manusia, jadi saudara ini enggak main-main. Di tangan saudara ini ada kuasa, kuasa untuk membangun atau kuasa untuk menghancurkan, itu pilihan saudara. Tangan ini juga termasuk kalau saudara WA itu loh, SMS, WA, nah itu dia. Kemudian Allah ini menjadikan manusia sebagai gereja. Apa itu gereja? Gereja itu mempelai wanita Kristus. Dari mana saya bicara begitu? Di dalam tabut perjanjian,
yang terletak di ruangan Maha Suci. Tabernakel itu keahlian saya, saudara ya. Tabut di bawah, ada penutupnya. Penutupnya ini adalah gambaran Kristus. Tabut itu gambaran gereja. Mempelai pria, mempelai wanita. Ya. Jadi tabut ada tutupnya. Ini gambaran gereja dan Kristus sebagai kepala. Allah menjadikan manusia ini di samping diberi mandat atau kuasa, juga dijadikan calon mempelai. Saya tidak bicara anak pagi ini karena konotasinya kepada calon mempelai. Calon mempelai wanita Kristus. Siapa? Saya tadi di awal kan bilang gereja yang pertama dalam skala kecil itu saudara. Gereja yang lebih besar, skala besar, ya gereja ini. Yang dijadikan mempelai Kristus itu adalah orang-orang, saya tulis di sana dengan jelas. Bukan yang mau taat. Saya ulangi, bukan yang mau taat, tapi tunduk. Katakan bersama-sama, saya harus tunduk kepada Allah. 2, 3, saya harus tunduk kepada Allah. Saudara, apa beda taat dan tunduk? Orang yang taat belum tentu dia mau tunduk. Misalnya bos ngasih tahu begini, semua yang kerja di Prodia, ya, besok itu akan divaksin semuanya yang kerja, ya begitu ya, David ya. Ada yang seperti David, dia mau vaksin cepat mau, ada yang lain mungkin takut divaksin, ya. Tetapi karena itu aturan, mau tidak mau harus dijalani. Mereka mentaati besoknya divaksin, tapi di belakang mungkin ada yang ngomel. Kenapa kok cepat-cepat disuruh vaksin? Kenapa harus cepat-cepat? Nanti kan enggak apa-apa. Loh, Prodia itu pelayan publik, pelayan kesehatan. Kan malu misalnya, Prodia stafnya Obed sakit COVID meninggal, kan malu. Betul ya? Padahal Obed sih pernah kena COVID ya. Tapi dia enggak meninggal karena COVID kalah sama dia. Amin Obed? Nah. Tapi kalau tunduk itu berarti dia juga punya ketaatan. Dia melakukan tanpa harus memperdebatkan. Itu beda tunduk dan taat. Kalau saudara sebagai gereja Tuhan tetapi tidak punya ketundukan, saudara tidak mungkin menjadi calon mempelai Kristus. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya ketaatan, tetapi juga ketundukan. Tidak peduli saudara mau lahir dari keluarga Kristen, dari bayi sampai tua, sampai umur 70 baru meninggal, tapi saudara orang Kristen terus. Tidak peduli saudara pelayan Tuhan, tidak peduli saudara pendeta sekalipun. Tetapi kalau saudara tidak punya ketundukan kepada Kristus, saudara tidak bisa menjadi calon mempelainya Kristus. Sebab Kristus itu hanya mencari calon mempelainya yang punya syarat utama yaitu tunduk kepada dia. Kenapa kok begitu saudara? Kan susah nanti kalau kita misalnya masuk kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama Kristus, misalnya saudara penguasa di negara apa atau penguasa di mana, lalu ada instruksi daripada Kristus dan saudara tidak mau tunduk. Loh, lah repot, orang ini sudah masuk kerajaan 1000 tahun damai, saudara memakai tubuh immortal, tetapi saudara tidak mau tunduk, itu akan jadi masalah. Dan tidak mungkin orang-orang seperti ini akan dipilih oleh Kristus. Ya, karena itu kerajaan 1000 tahun everlasting dan dilanjutkan dengan kerajaan surga. Tidak bisa misalnya saya nanti terangkat memerintah bersama Tuhan, masuk kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang memerintah, tubuh saya sudah diubah dengan tubuh kemuliaan, lalu saya di-grounded oleh Allah karena saya tidak taat. Tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi mulai sekarang kita tuh belajar yang namanya tunduk. Tunduk itu berarti taat dan tunduk. Kalau taat belum tentu tunduk. Kalau tunduk pasti punya ketaatan.
Dan ini yang sekarang dirusak oleh iblis. Yang pertama terjadi perpecahan. Perpecahan dalam gereja skala kecil, dalam rumah tangga perpecahan. Perpecahan antara suami dan istri, kakak dan adik, orang tua dan anak, oh banyak toh. Ya, banyak orang tua yang mengusir anaknya, banyak anak yang mengusir orang tuanya. Perpecahan di gereja ini juga banyak. Pak David tuh pengurus di Bali Partnership, tapi tahun ini kan vakum. Makin lama gereja di Bali itu kan makin banyak ya Pak ya. Anggotanya makin banyak. Tapi tingkat pertumbuhan gereja ini tidak diiringi dengan tingkat pertumbuhan orang Kristen. Karena pindah-pindah. Nanti sebentar satu gereja merasa senang. Karena apa? Wih, aku ketambahan 6 anggota gereja baru. Bukan baru, dia pindah dari gerejanya orang lain. Dulu kita ada lagu. Pak Mul tahu ini lagu ini. Gandum di ladang, kita bawa gandum kemana Pak? Gudang Allah. Ya, sekarang lagunya berubah. Lagunya begini berubahnya. Gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Sekarang pindah dari gudang ke gudang. Kalau dulu pindah dari ladang ke gudang. Saudara bisa bedakan enggak? Kalau saudara enggak bisa bedakan, berarti saudara ada di awan-awan. Akibat vaksin AstraZeneca kemarin mungkin. Ya, kalau dulu gandum dari ladang ke gudang, sekarang dari gudang ke gudang. Ini sama dengan kita memancing di akuarium, enggak ada serunya saudara. Pak David itu berkali-kali ngasih saya ikan, mancing di laut atau di kolam Pak? Kalau mancing di kolam pancing istilahnya, itu enggak ada serunya. Perpecahan gereja di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Kemudian yang kedua saya katakan, hidup segan, mati tak mau. Banyak gereja seperti itu. Kita sedih kalau melihat gereja-gereja di luar negeri yang dulunya sentra-sentra kekristenan. Sekarang gerejanya dijual. Di Turki kalau enggak salah dulunya bekas gereja yang jadi sejarah, sekarang berubah fungsi menjadi masjid. Gereja-gereja di Inggris banyak yang dijual. Ya, atau gereja-gereja hanya penuh kalau event-event tertentu seperti nanti hari Kamis kenaikan Tuhan, rame. Natal paling rame, Paskah rame, hari biasa sepi. Itu dia. Kemudian sudah saya bahas gedung gereja berubah fungsi dan lain sebagainya. Sudah bisa lihat kan perpecahan di rumah tangga, perpecahan di kersel, antara anggota kersel, saling tipu menipu, saling utang mengutang, bayar enggak bayar, akhirnya tengkar dan lain sebagainya. Ini memang taktik iblis. Dan perhatikan pembahasan 2 periode lalu, awalnya itu kan ada racun. Ayo kita katakan bersama, racun. 2, 3. Racun iblis. Saudara masih ingat ini? Pembahasan saya kali lalu. 10 poin Carter Alice Bailey diadopsi oleh PBB. Take God and prayer out of the education system. Keluarkan Tuhan dan doa. Sekarang Presiden Amerika yang juga menguasai PBB karena dia penyumbang terbanyak, donatur terbesar PBB, dia yang ngatur-ngatur PBB. Karena presidennya dari Partai Demokrat, tidak ada lagi doa di Amerika kalau mau sekolah. Dulu waktu zamannya siapa itu Donald Trump dikembalikan, zamannya Obama tidak ada.
Sekarang balik lagi. Yang kedua, perhatikan nomor 1, 2, 3. Kurangi otoritas orang tua atas anak-anak. Ya, anak-anak sekarang ngelawan orang tua udah biasa. Kalau orang tua terlalu keras sama anak-anak bisa dituntut. Bisa dituntut loh, ya. Anak dipukul, dituntut orang tuanya. Lu bisa ada hukumnya kalau di luar negeri. Di Indonesia sekarang bukannya banyak anak-anak kurang ajar. Saya minggu lalu kasih contoh kan, angkat kaki itu. Itu skala yang kecil saja. Hancurkan struktur keluarga Kristen atau tradisi Kristen. Ya, saya memberikan contoh 2 periode lalu. Saya senang sekali melihat film seri di TV Blue Bloods itu. Kakeknya ini mantan komisaris polisi di Los Angeles. Bapaknya sekarang jadi komisaris polisi, anaknya satu jadi district attorney, jaksa wilayah. Anaknya satu jadi detektif, satu jadi sersan polisi. Ini Blue Bloods. Blue Bloods, darah biru. Kalau orang Amerika biru itu seragamnya polisi. Ini bagus, kenapa? Seminggu sekali mereka semua kumpul di satu rumah untuk makan bareng. Anak-anaknya udah pada kawin, udah punya cucu, cucunya ikut. Cucunya dia sudah jadi sarjana, ya. Dan kalau belum kumpul, ditunggu. Dan setiap kali sebelum makan, doa bareng. Wah, ini yang bagus ini, menurut saya film ini bagus. Bagaimana di keluarga saudara? Makan sendiri-sendiri, anak mau pergi tidak pamit sama orang tua tiba-tiba nyariin, Bu Sri nyariin, Riko mana Riko? Rikonya sudah bablas ke tempat lain. Tetap saudara sebagai anak-anak kalau ada orang tua, meskipun saudara sudah tua dan berumur dan orang tua saudara masih hidup, kalau saudara mau pergi pamit sama papa sama mama, Pa, Ma, aku pergi. Siapa tahu itu terakhir kali saudara berjumpa mereka, entah saudara yang mati atau orang tuamu yang mati, kita kan tidak pernah tahu. Ini yang sekarang merajalela 1, 2, 3 ini. Dan secara tidak langsung sekarang ajaran Alice Bailey, yaitu dalam tanda petik orang pilihan iblis, sudah berhasil menguasai pemikiran orang-orang di seluruh dunia termasuk gereja. Saudara boleh berkata gereja kita termasuk gereja yang kolot. It's okay, bagi saya tidak ada masalah mau dibilang orang kolot, mau dibilang modern. Contohnya, saudara mau tahu contoh, saudara yang di rumah yang mendengarkan juga mendengarkan hal ini. Bahwa sampai sekarang di gereja kami saya tidak pernah mengizinkan setiap pelayan Tuhan yang berdiri di mimbar itu dia memakai celana jeans. Kalau saudara lihat di gereja-gereja lain yang modern, woi pendetanya pakai jeans. Saudara jangan kira saya enggak punya jeans ketat. Saya juga beli pas ada diskon di Uniqlo. Saya beli dan belum pernah saya pakai karena saya tidak suka pakai jeans dari dulu. Kalau saya enggak suka pakai jeans karena itu atos. Saya beli itu kalau nanti saya jalan-jalan ke luar negeri, saya beli. Loh kok saya beli Pak? Ya dia diskon 70%, saya simpan saya enggak apa-apa. Kalau saudara lihat saya pakai itu, kalau saudara mau setuju, nanti Kamis saya pakai lalu saya ganti loh. Tapi kolektornya ditambah saudara ya. Itu skinny. Skinny itu artinya nempel kulit. Bagus sekali saudara ya. Kalau saya pakai itu, wah ganteng saya berlipat 4 saudara. Jangan ketawa lu, itu menghina lu ketawa itu. Keren kalau pakai jeans ya. Dan saya kalau khotbah nanti bukan begini, tapi begini. Karena kalau jeans seperti koboi kan begini ya. Pakai jaket kulit. Gimana kalau misalnya saudara nanti kenaikan Tuhan lihat saya khotbah pakai jeans, pakai jaket kulit, pakai kalung kayak anjing gitu. Terus salibnya gede atau sekalian aja kalung tengkorak. Saudara akan berpikir begini, sampel. Pak John lupa minum obat. Itu tradisi yang masih saya pegang. Tidak apa-apa orang bilang kolot. Kamu mau ikut aturan, ikuti. Tidak mau,
enggak apa-apa. Kalau usah pelayanan. Simpel ya, tapi itu masih tradisi yang kami pertahankan. Ada tradisi lagi yang gereja-gereja lain sudah tidak pernah lakukan. Minta maaf kalau saudara mendengarkan di rumah ini. Apa? Sebelum kita mulai ibadah, selalu saya mengajak yang sudah hadir berlutut di bawah kaki Tuhan. Tanda kita sebelum mulai ibadah kita merendahkan diri. Di gereja lain sudah tidak ada. Kenapa saudara? Saudara tinggal di Pulau Bali ya, orang Hindu, kalau dia menyembah dewanya. Saya mau tanya, berdiri atau bersila? Hah? Ada yang begini sambil berdiri? Enggak ada. Mereka yang lagi berpuasa dan mau hari raya, bagaimana kalau mereka datang menghadap Allah? Pendeta-pendeta orang-orang Buddha, ya, pendeta-pendeta Buddha kalau berdoa bersila. Masa kita punya Tuhan yang hidup yang luar biasa, kita cangak, nggak cocok. Amin. Yang di atas amin. Haleluya. Kemudian setelah iblis merusak gereja, lalu membuahkan hidup najis. Tolong dibacakan Matius 7 ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya, amin. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya sudah pasti toh. Kalau saya jalan-jalan keluar kota, tiba-tiba dilihat di pinggir-pinggir itu ada banyak stroberi jatuh. Oh, ini pasti pohon stroberi kan begitu. Ada banyak duren. Wah, ini pasti pohon duren. Masa ada banyak duren? Saya bilang, oh ini pohon semangka. Enggak mungkin. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah saudara, saudara juga akan dikenal. Dan perhatikan judulnya ini adalah racun ular yang pertama masuk itu merusak gereja, kemudian membuahkan hidup najis. Pengajaran yang benar. Saudara diajar di gereja dengan pengajaran yang keras, pengajaran yang benar. Kalau diajar benar, keluarnya benar. You are what you eat. Saudara adalah apa yang saudara makan. Kenapa? Minta maaf. Atlet-atlet Indonesia, petinju-petinju Indonesia, itu banyak yang kurang bisa berprestasi. Kecuali bulu tangkis itu pun juga sudah kalah sama Malaysia aja sudah kalah. Sama Thailand, sama India sudah bagus-bagus. Karena atlet-atlet kalau di luar negeri, di China khususnya 5 tahun, 6 tahun kelihatan bibitnya langsung diambil pemerintah. Ditaruh di camp. Bukan di kandang, di camp. Lalu mereka dikasih makan gizinya mulai diperhatikan. Kalau Indonesia enggak, terlambat. 12, 13 baru diambil, kadang 15 baru diambil. Nah, gizi ini mempengaruhi. Kalau kita, maaf, orang-orang Chinese itu ada yang dikenal dengan namanya ciakpo. Ciakpo. Bukan ciakpohok. Jangan salah. Tidak ada tambahan hoknya, ciakpo, bukan ciakpohok. Kalau ciakpohok itu Pak Pohok dimakan. Kecil itu dikasih ciakpo. Nah nanti gede dia itu ibarat kayak ayam kampung begitu saudara. Ayam kampung itu tidak besar-besar banget. Tetapi dia dagingnya, kalau saudara makan ayam kampung sama broiler kan beda ya. Kalau makan KFC itu gampang, kalau ayam kampung kan kadang nyangkut di gigi. Lihat begitu. Nah, kalau atlet-atlet luar negeri itu lihat-lihat begitu, kuat-kuat begitu.
Karena dari kecil gizinya diperhatikan. Nah kalau orang suka makan ciapo nanti dia lebih kuat badannya. Kalau saudara tidak diajar dengan benar, nantinya saudara akan makin memble, apalagi iblis ini makin mendekati akhir zaman, makin gila dia kerjanya. Karena waktunya dia sudah hampir selesai kan, dia harus makin berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau saudara diajar dengan benar, antara lain misalnya apa? Pengajaran hyper grace yang pernah saya bahas. Sekarang saudara diajar tentang apa? New Age Movement. Karena ajaran ini nanti di akhir zaman di kitab Wahyu keluar. Kata Babylon agama itu ada. Tetapi kalau saudara tidak diajar dengan benar, maka saudara akan gampang disesatkan. Masalahnya meskipun diajar dengan benar, iblis itu juga punya banyak celah. Untuk apa? Untuk menyelewengkan hal yang benar itu. Saya berkali-kali mengatakan kalau misalnya seorang ustadz atau seorang siapapun, seorang pedanda berdiri di depan ini dan mengajar kepada saudara, ingin menyesatkan saudara, pasti saudara tidak terpengaruh. Tetapi bagaimana kalau seorang pendeta, apalagi dia pendeta besar, lalu dia khotbah di depan saudara, lalu dia mulai indoktrinasi yang mencong, saudara pasti akan terpengaruh. Mau tahu contohnya? Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Yang ngajar juga sudah meninggal, jadi nggak apa-apa saya sebut. Di sebuah gereja diajarkan tentang pedang roh. Ini kenyataan. Pedang roh, memang di firman Tuhan ada pedang roh. Tetapi ini pedang roh yang dikeluarkan dalam bentuk nyata. Mulailah gereja itu menjual pedang. Karena adik saya di Semarang, jadi saya dapat informasi. Dan pedangnya itu ada bermacam-macam. Pedang yang kecil, tanggung, besar. Kemudian ada diversifikasinya lagi. Pedangnya dari kayu, pedangnya dari perak, pedangnya dari emas. Kalau misalnya saudara mungkin tidak mampu, silakanlah beli pedang kayu. Kalau saudara mampu dan imanmu kuat, beli pedang emas. Pedang kecil itu tuh apa Pak? Kantongi. Kemana-mana saudara pergi ngantongin pedang. Kenapa? Iblis musuh kita tuh harus kita lawan dengan pedang roh. Betul, memang itu firman Tuhan. Tapi ini pedang beneran. Bukan tidak tajam pedangnya. Kalau tajam kan terjadi pembunuhan di gereja. Ya, pedang tumpul tapi bentuk pedang di kantong. Atau ditaruh di mana? Taruh di motor. Taruh di mobil, jadikan gantungan di mobil atau gantungan kunci. Pedang yang tanggung di mana? Ya, terserah mau taruh di mana. Pedang yang besar taruh di mana? Di rumah. Adik saya di Semarang datang ke sebuah rumah temannya, ya dia kaget, teman kerselnya. Loh, kok ada pedang begitu? Dia nggak pernah lihat ini pedang dari mana. Dia tanya ini pedang dari mana? Baru dia cerita semuanya. Kalau saudara mau punya pedang-pedang seperti itu di sini, saudara bisa menghubungi Bapak David Eli. Dia penyalur pedangnya. Anggotanya yang mencapai 20.000 itu, hampir semuanya beli. Bayangkan berapa uang yang masuk itu. Dan satu orang, saya, tidak mungkin saya cuma beli satu pedang toh, betul enggak? Saya punya motor, saya punya mobil, motor saya 2, 3. Loh saya pasti beli pedang kecil, untuk saya sendiri, untuk keluarga, untuk rumah, untuk ini. Paling penting yang paling besar itu pedang saya taruh di depan mana? Pintu kamar mandi. Supaya enggak takut. Bayangkan itu uang seberapa besarnya. Dan mereka beli loh, terpengaruh. Belum lagi yang soal yang pernah saya ceritakan tentang jubah. Ada jubah Paulus, ada jubah siapa? Yang terakhir jubah Yesus yang paling mahal. Beli orang-orang. Berapa harga jubah Yesus? Gocap tiao, 50 juta. Beli.
Bu Feby yang dari Semarang, dia juga hampir beli. Hati-hati saudara, diselewengkan. Misalnya, mulai minggu depan saya kasih ayat, lalu saya mulai mengajarkan sesuatu, lalu pelan-pelan gereja ini mulai menjual. Katakanlah bukan pedang, tapi anggur perjamuan dan roti perjamuan. Ada bedanya, anggur dan roti perjamuan yang kelas A ini sudah saya doakan, saya tumpangi tangan, ini mahal. Kalau kelas B yang tumpang tangan LCC-nya. Kalau kelas C saudara yang tumpang tangan sendiri. Silakan beli. Pasti orang akan berlomba-lomba beli yang kelas A, B atau C saudara? Kelas A. Itu uang yang gede. Tapi kalau saudara saya ajar mulai minggu depan pelan-pelan, ya enggak langsung saya ajar, saya jualan, enggak begitu dong. Saudara akan terpengaruh dan nanti hampir semuanya punya roti dan anggur perjamuan kelas A. Bahkan saya katakan, simpan di rumah saudara, taruh di kulkas. Kenapa saya bisa berkata ini dengan yakin? Loh, kami juga ditawari loh saudara. Kami ini pendeta, ditawari orang dari gereja lain, ini Pak simpan di kulkas anggur dan roti perjamuan. Saya tanya untuk apa? Nanti kalau sewaktu-waktu ada apa-apa, minum roti dan anggur perjamuan, rasakan kuasa Tuhan. Saya enggak mau nobatkan dia dan jadikan dia anggota gereja saya enggak mau. Nanti semua anggota gereja saya akan beli roti dan anggur dari dia. Roma 1 ayat 18 tolong dibacakan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Amin. Perhatikan ayat ini. Murka Allah itu nyata. Kalau ada berbuat kesalahan, pasti ada konsekuensinya dong. Kalau sudah bekerja dengan baik, ada konsekuensinya. Apa? Diganjar, bonus, THR, dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara berbuat yang tidak baik, pasti ada konsekuensinya. Apa itu? Murka Allah atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Apa itu kefasikan dan kelaliman manusia? Nah ini perhatikan. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Bahasa Inggris mengatakan who suppress the truth in unrighteousness, yang menekan kebenaran dengan ketidakbenaran. Bukannya sekarang tuh makin lama makin banyak ketidakbenaran yang terjadi. Bukannya saya sudah kasih contoh bagaimana pemerintah ini menggalakkan vaksin sebanyak-banyak. Ada oknum-oknum Kimia Farma di Kuala Namu, Bandara Kuala Namu, yang memalsukan hasil bukan memalsukan, menggunakan hasil swab bekas pakai untuk korek-korek hidung itu dicuci, dipakaikan orang. Hasilnya miliaran. Yang kepala cabangnya, manajernya lagi bangun rumah mewah. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia mulai Januari, 3 bulan langsung bangun rumah mewah. Lu ya memang luar biasa, orang ini harusnya dibuang, dicuci, dipakai lagi kan dapat uang banyak. Ya, sekarang ada himbauan jangan mudik. Saudara perhatikan di televisi. Jangan mudik. Ada tulisan mulai tanggal berapa itu, enggak boleh mudik. Tanggal berapa mulainya? 6. Saudara perhatikan. Kalau naik mobil ya bisa diputar balik. Ada yang macam-macam. Ada yang paling gila yang saya baca, jalan kaki. Beratus-ratus kilo jalan kaki supaya lolos pemeriksaan. Aduh. Ini kan jangan tidak benar ya. Ya inilah orang Indonesia, mirip-mirip dikit sama orang India. IND no Asia Indonesia, IND dia India, mirip-mirip ya, hampir sama. Saudara jangan bengkung, kalau saudara bengkung, saudara orang India. Coba lihat kiri kanan saudara, itu orang India atau orang Indonesia atau memang sudah jadi orang India?
Salah satu contoh ini poin yang ke-6. Poin yang ke-6 itu ini, saudara. Make homosexuality an alternative lifestyle. Lah gendeng ini tuh. Jadikan homoseks ini lesbi dan gay. Lifestyle alternatif. Kalau saya mau pakai celana jeans, mau pakai jaket kulit, itu lifestyle alternatif, it's okay. Minggu depan saya khotbah, saya pakai sepatu separuh boot, alternatif lifestyle, it's okay. Tapi kalau saudara yang tadinya laki, perempuan, lalu senang sama laki, perempuan senang sama perempuan, lalu mengatakan itu lifestyle, alternatif lifestyle, itu sudah gendeng, saudara. Saudara mungkin ketawa, tapi jangan lupa loh, setiap orang tuh bisa jadi gay dan lesbi, bisa. Kalau saudara nggak kuat di dalam Tuhan, saudara nanti bisa berubah. Gede bisa cinta sama Ruben, ih gila. Perhatikan ya, murka Allah ini turun. Salah satu bentuk murka Allah itu inilah. Manusia menolak kebenaran. Saya masukkan gambar ini, saya gilo, saudara ya. Tidak tahu, mungkin ada di antara saudara yang moto lalu saudara simpen. Ini pesta gay. Nih, ciuman, gila. Badannya gede tuh saudara. Ini perempuan dengan perempuan. Dan sekarang enggak malu-malu. Petarung-petarung UFC yang perempuan-perempuan itu rata-rata ditato semua badannya. Cewek loh. Tangannya ini lebih siteng dari saya. Bukan besar, kuat begitu, siteng. Tatuan. Saya bilang sama anak saya, itu yang tatuan, Dedi yakin dia pasti lesbi. Betul. Dia menang, datang cewek. Dia bilang ini pacarnya atau my fiancé, tunangannya. Cewek sama cewek, enggak malu-malu. Lu kan sudah banyak toh gubernur, presiden, perdana menteri yang jelas-jelas dia homo, dia gay, dia lesbi, tapi terpilih. Kita masih berdoa jangan sampai penggantinya Jokowi seorang homoseks, gay atau lesbi. Aduh, saya ingat ya, saya tuh punya teman baik dari sekolah SD sampai SMA karena dia tetangga saya. Saya kan dulu rumahnya di sini, yaitu namanya Pak Rai. Dia tinggal di sebelah, dia anaknya yang punya hotel. Sekarang hotelnya ada banyak. Legian Beach, Maya Sanur, Maya Ubud, Candi Dase, dia punya 4 hotel, kaya raya keluarga ini. Tapi dia dulu masih punya 1 hotel, saya Legian Beach. Itu teman baik saya. Saya suka nginep di rumahnya, diajak kakaknya nembak rusa di Singaraja, saya ikut. Saya enggak nembak, kita masih SMA, cuma bawa saja, bawa senapan, bawa apa, cuma ikut-ikutan. Kadang enggak dapat hasil, pokoknya senang begitu ya. Diajak belajar menembak, main layangan, itu teman baik saya. Terus dia sekolah di Australia. Setahun sekali dia pulang, kalau pulang ya pasti kontak saya, ya masih teman baik. Saya ingat sekali ya, waktu itu dia datang, terus dari rumah ini kita jalan, mau makan di KFC, depan sini di Matahari itu. Ya biasa, saya waktu sama dia itu udah biasa, waktu SMP, SMA, kalau pergi kemana-mana jalan, gandengan tangan, kalau zaman dulu seperti gitu ya saudara ya, kalau sama teman baik, laki sama laki, perempuan sama perempuan, gandengan, betul saudara? Ya, atau saudara mungkin enggak gandengan, langsung rangkulan, gandengan tangan. Terus dia bilang sama saya, John, sebaiknya kita jangan gandengan lagi, ya. Saya enggak ngerti saudara ya, karena dia kan sudah dunia Australia lebih maju, kita dunia masih ketinggalan. John, sebaiknya kita jangan gandengan. Saya tanya, kenapa? Kalau di luar negeri, kalau laki sama laki gandengan itu
homo. Wih, langsung saya lepas. Sejak saat itu saya kalau pergi jalan-jalan sama dia nggak pernah gandengan tangan lagi. Malah saya peluk dia. Jangan saudara ambil yang belakangnya. Awas kamu. Allah apa? Roma 1 ayat 26a dan 28b, tolong dibacakan. Kalau kita menolak kebenaran Allah, akibatnya ada. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Perhatikan, Roma 1 ayat 26a mengatakan Allah menyerahkan. Kalau menyerahkan itu apa? Malah didorong oleh Allah. Jadi jangan saudara berpikir bahwa Allah kita tuh selalu saudara berpengajaran dia maha kasih, maha pemurah, maha penyayang. Oh, hati-hati saudara. Dia memang maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun buat orang yang mau bertobat. Tapi kalau orang yang makin bejat itu didorong. Sudah berkali-kali dikasih tahu tapi tetap saja nyeleweng, didorong. Diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebenarnya kalau sudah melihat begini ini malu. Misalnya Bu Rosni satu malam dia memergoi Pak Martin melihat gambar-gambar porno. Gimana hatinya ibu rasanya? Seneng? Oh marah. Saya kaget dia jawab, seneng, saya kaget, saya hampir pingsan. Gimana kalau Bu Rosni melihat Pak Martin melihat gambar porno, maaf ya, maaf, cowok telanjang, gimana perasaannya ibu? Dia enggak ngomong, dia kasih peragaan. Saya mesti mengerti itu apa. Enggak lama-lama dia ambil peso, Pak Martin lagi jalan, dia asik. Betul Pak? Betul Bu? Betul katanya. Hati-hati Pak Martin ya. Saya dengar loh cita-cita begitu saudara. Aduh Pak. Saya melihat suami saya melihat tayangan porno Pak. Ya saya udah biasa diam aja. Masalahnya yang dilihat itu cowok telanjang Pak, aduh. Itu memalukan, menjijikkan. 1 ayat 28b. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bukannya banyak cita-cita. Maaf ya, orang menyetubuhi mayat, menyetubuhi binatang. Karena saya tidak sekolah kedokteran, saya mau tanya kepada yang sekolah kedokteran, pernah enggak Dokter Fani dengar kisah-kisah seperti begitu? Ya, pernah melihat orangnya? Bersetubuh dengan mayat, dengan binatang, ini tidak pantas. Jangan saudara berpikir sekarang aja, dulunya juga sudah ada saudara. Sekarang ini makin dan makin. Contoh, saya sudah tulis ya, gay lesbi, manusia dengan binatang, orang tua dengan anak kandung. Aduh, kalau saya baca di koran ini, saya kepingin jadi polisi yang menangani. Sungguh loh saudara ya. Kalau saya polisi yang menangani, bapak memperkosa anak kandungnya, oh tidak ada hari esok untuk bapak itu. Kalau saya jadi polisinya, sungguh loh. Daripada ditembakkan satu peluru ke kakinya, kenapa tidak diangkat sedikit? Kena di perutnya biar mati. Ini bejat ini. Orang yang diperkosa 4-5 bergiliran, oh ini orang-orang ini jangan dihukum sudah, harusnya dibunuh. Saudara dengan saudara. Ya. Kemudian yang lagi
ngetren. Banyak saya baca, mungkin ada 4 sudah saya baca dalam sebulan terakhir di surat kabar. Istrinya dijual. Dan suaminya ikut, maaf, dalam permainan yang tidak baik itu. Aduh. Hanya dia alasan, hanya karena dia terlibat hutang online, istrinya dijual jadi pelacur. Dan bahkan suaminya ikut di situ. Aduh, coba saya polisi yang menangani, tidak ada hari esok untuk suami-suami seperti itu. Setuju Li? Orang-orang gini ini tidak ada gunanya, dihukum penjara tidak ada gunanya. Dia keluar akan lebih jahat lagi, saudara. Dibunuh saja sudah. Untungnya saya enggak polisinya. Coba saya kapolrinya habis sudah, yang begitu-begitu. Tapi tidak bisa dilawan. Memang akan begitu. Karena apa? Karena manusia ini makin menolak kebenaran, murka Allah makin lama makin besar toh. Dan lain sebagainya, mungkin saudara lebih tahu contoh-contoh yang lain. Subtema besar yang berikutnya adalah beberapa konflik yang memakan korban besar. Ada konflik-konflik yang memakan korban besar. Untuk mendengarkan ini, saudara masih menunggu lagi 2 atau 3 periode lagi. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari para pelayan Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami serupa segambar dengan Engkau. Engkau persiapkan kami menjadi mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Kami sungguh merasa bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah roh kami menjadi roh yang taat dan tunduk akan kebenaran firman-Mu. Biarlah telinga kami juga Tuhan, telinga yang tunduk akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran dunia ini. Karena kami tahu iblis tinggal siap menggagalkan rencana Allah yang mulia itu bagi kehidupan kami. Merancangkan Tuhan gagalkan rencana Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami gagal masuk dalam hidup mempelai-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu, kalau hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah roh kami roh yang taat kepada Allah dan tunduk akan kebenaran firman-Mu. Bertajam setiap roh kami Tuhan, agar kami peka
bahwa kami dipersiapkan untuk kemuliaan-Mu Bapa yang baik. Bapa, kami juga berdoa untuk angkatan ini, agar setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami boleh Tuhan memegang teguh ajaran-ajaran yang benar dari kebenaran firman-Mu. Maka kami berdoa untuk angkatan ini Tuhan, kami setiap gereja-Mu, agar kami tidak mencintai sesama jenis kami Tuhan, tetapi kami menentui kebenaran firman-Mu. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi berikutnya bagi bangsa dan gereja, agar mereka menjadi anak-anak yang takut dan taat tunduk kepada Tuhan. Biarlah mereka mencintai lain jenis sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tidak ada satupun Tuhan generasi kami berikutnya yang mereka masuk kategori Tuhan mencintai sejenis, yang melanggar dan melawan kebenaran firman-Mu. Kami memberkati generasi berikutnya. Terima kasih Bapa yang baik, kalau sebentar juga kami Bapa akan menerima tubuh dan darah Kristus, menyatu Tuhan dengan tubuh-Mu, mengingat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu bagi kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami mengingat bahwa Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, menebus kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Angkat suara. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Nyanyikan dari hati saudara. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Mari saudara sudah dapat bangkit berdiri, pujikan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Katakan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Serukan, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Semua menyembah Tuhan. Oh, yerelele, alam alam, urie, iretelewe aralawala, urelelele. Kele atala wala la wala la, le 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 le, ori kele pere ala wala, dire le le, dire kele ala wala, ori kele le mere le le. Tele verele ala, yereglele velele, yirele ala wala, yirele velele, uratala wala. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Pada malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau melakukan, ingatlah akan kasih-Ku kepadamu. Biarlah siap dari saudara yang mengangkat roti ini boleh mengingat cinta kasih Tuhan dalam hidup saudara yang tidak pernah berakhir sampai sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Cawan berisi anggur kita angkat dengan tangan kanan. Saudara yang memerlukan darah Kristus dalam hidup saudara, untuk sakit saudara, untuk masalah saudara, untuk apapun yang sedang saudara hadapi, bahkan untuk memberikan kekuatan dalam hidup saudara, dekatkan cawan itu kepada tetesan darah Kristus, ambil dalam hidup saudara. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat, itu merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidupmu. Haleluya. Kita angkat kedua tangan, ucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendengar kembali nasihat-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami tetap tunduk dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak saat ini terjadi penyelewengan atas ajaran-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa, yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar. Tuhan, kami mau tetap tunduk dan taat kepada perintah-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dalam ajaran Tuhan, dan kami mau tetap berada dalam naungan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali
menerima akan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan akan menuntun kami. Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami untuk melalui hidup-hidup kami yang di masa akan datang Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang telah Engkau pakai untuk menyalurkan berkat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, untuk mengajar kebenaran kepada setiap orang. Tuhan, kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kami akhir-akhir ini. Tetapi kami mau tetap percaya Tuhan yang kami sembah adalah lebih besar daripada segala persoalan. Tuhan yang akan memberkati kami dan menuntun kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, dengar doa dan permohonan kami. Kami sudah peralaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap persembahan yang diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin dan luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Yang yakin katakan amin. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami akan berjumpa kembali pada saat perayaan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke pangkuan Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Atau saudara dapat mentransfer dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.